Listeners, masih dalam rangka Hari Satwa Sedunia, kita akan berkenalan dengan sesosok perempuan yang hidupnya ia dedikasikan untuk melindungi dan menjaga salah satu satwa, yaitu anjing. Nah, kecintaannya pada anjing mendorong ia untuk membuka rumah singgah atau shelter anjing terlantar bernama Maria Stray Home atau biasa disebut kandang preman. Nah, kita sapa dulu Mbak Maria Muslimatul Aini, pemilik Maria Stray Home atau kandang preman. Selamat pagi Mbak Maria, apa kabar? Lagi Mbak. Apa kabar Mbak? Kabarnya sih sehat. Sehat ya, oke. Mbak Maria, ini kan kandang preman berawal dari Mbak yang dulu memelihara seekor anjing, kemudian dari seseorang yang membutuhkan uang dan menjual anjing ke Mbak. Nah, bisa diceritakan gimana sih lengkapnya? Eh, Biasanya orang-orang yang memang apa sih udah kayak udah capek gitu biara anjing. Jadi kadang mereka suka asal buang gitu. Oke, awalnya butuh uang gitu ya, kemudian Iya, terpaksa menjual anjingnya ke Mbak iya. Maria gitu ya, terus Mbak Maria merawat. Nah, kemudian dari satu ekor anjing itu dulu jenis apa tuh dan apa memang sebelum ada orang yang menjual anjing ke Mbak Maria emang suka memelihara anjing? Iya, saya sih tadinya punya cuma satu ekor yang Mhm. karena ada yang apa namanya satu ekor datang ke rumah gitu. Mhm. Terus dia diem aja diusir nggak mau gitu. Terus Mmm. dia mau nggak mau ya buka pintu masih udah masuk gitu. Awalnya cuma begitu. Terus lama-lama jadi banyak. Oh, lama-kelamaan jadi banyak. Nah, lalu ada lagi yang memberi 5 ekor anjing gitu ya? Aku bilang taruh tempatku aja Bu gitu. Yang dua Oh. aku ambil deh, yang tiga taruh tempatku gitu. Hmm. Terus dia bilang jangan masih butuh. Nggak pokoknya yang satu tidak mempercayai dua, yang satu masih di angkot, yang satu dicolok orang. Ya satu colong orang. Iya. Jadi dari 5 ini Heeh. sekitar 8 tahun yang lalu, yang dua masih hidup sama aku, yang Oke. tiga udah nggak tahu kemana. Oh, iya. Nah, Mbak akhirnya kan merawat 6 ekor begitu ya, 6 ekor anjing. Nah, padahal kan juga tentunya merawat hewan itu biayanya nggak sedikit. Nah, apa sih yang membuat Mbak Maria tetap untuk mau merawat, anjing-anjing ini? Sebenarnya apa ya Mbak ya, kayak aku berusaha dengan caraku kayak gini mungkin orang lain akan tergugah hatinya. Mhm. Bahwa walaupun dia cuma anjing atau kucing pun mereka punya nyawa gitu kan. Yang memang harus benar-benar konsisten ngerawat gitu. Jadi jangan cuma bagus nih kok Mhm. dirawat habis itu sakit dibuang gitu, jangan gitu. Iya, butuh komitmen gitu ya. Iya. Mhm. Nah, ini kan tadi Mbak juga sempat singgung gitu ya, dari 6 ekor yang Mbak rawat, kemudian 3 di antaranya itu dicuri, 2 lainnya juga ada yang mati. Nah, eee, ini apa yang mendorong Mbak untuk bertekad menjaga anjing lainnya tuh bisa lebih baik lagi gitu, Mbak Maria? Aku pengen mereka yang ada di luar sana ngerasain apa ya kayak anjing yang aku rawat gitu ya. Jadi sama-sama bahagianya, sama-sama sehatnya gitu loh. Mbak. Hmm. Nah, Mbak Maria ini kan ada satu anjing liar yang selalu duduk di depan rumah Mbak nih katanya. Nah, anjing ini yang membuat Mbak memutuskan untuk menampung anjing-anjing liar. Bisa Mbak ceritakan lebih lengkap nggak? Ini anjing jenis apa? Kemudian kenapa Mbak sampai akhirnya berpikir untuk ya udah deh, aku siapin rumah singgah gitu buat anjing-anjing. Sebenarnya orang kalau mau cuma anjing aja ya, mau anjing plastik dia beli dari harga 25 juta pun terpaksa dibuang kalau misalnya memang dia udah ngerasa kok males sih nih ngurusin anjing sakit nih gitu, ribet gitu. Ah. Kayak gitu. Makanya aku motivasinya itu bahwa edukasi Mbak. Mengedukasi mereka bahwa ya biar aja yang pas lucu-lucunya aja. Oh, oke Gitu. oke. Nah, ini kan ada kisah anjing yang terlantar gitu ya, yang paling berkesan atau yang melekat di ingatan Mbak, misalnya anjing yang disiksa pemiliknya, itu ada nggak kisah-kisah kayak gitu, Mbak? Banyak, Hmm. banyak banget itu. Yang paling parah itu waktu aku ngerescue nyelamatin di daerah mana sih Bekas Pondok Gede. Heeh.
itu nih anjing dikira babi ngepet. Oh, Jadi aku sampai dibawain bensin mau dibakar gitu-gitu. Akunya yang mau dibakar karena dikirain aku pemilik babi ngepet. Padahal itu memang anjing bukan babi. oh gitu. Iya. Sampai sekarang pun anjingnya hidup dia ada di kandang. Oh, jelas-jelas anjing ya, kok malah dipikir babi. Anjing enggak, itu butuh proses 3 hari buat nyelamatin 1 ekor anjing. Oh, oke. Nah, luar biasa Mbak Maria berusaha untuk bagaimana bisa merawat anjing-anjing ini bahkan yang disiksa oleh pemiliknya sendiri gitu ya. Ini Ya, sadis di banget. kita pun ada yang dipindah Heeh. Oke, pindah tapi dan 3 bulan di stok di depan rumah yang ngasih makan tetangga sampai badannya kurus. Banyak mbak yang kayak gitu. oke, tapi dari anjing-anjing yang terlantar itu, apakah juga ada yang sebenarnya bukan hanya datang ke Mbak gitu atau dititipin ataupun dijual, tapi ada juga nggak sih yang memang Mbak sendiri yang mencari gitu? Saya tidak pernah cari, tapi biasanya teman-teman yang laporan di medsos gitu kan, ini ada anjing di sini gitu. Hmm. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan memang tempatku ada tempat buat masak, Oh, oke. Jadi sekarang total ada berapa anjing nih yang Mbak rawat di shelter? ada 75. 75, banyak banget. Itu jenis anjing apa aja, Mbak? Ada anjing kampung, ada anjing herder, Siberian Husky. Mm-mm. Jadi Mbak benar-benar tinggal bersama mereka atau terpisah nih? Tinggal sama aku mbak. Oh, tinggal sama Mbak ke 75 itu. Ya ampun, Iya. banyak banget. Terus itu berarti ada karyawan juga dong yang bantu 75. Ada, ada 4 orang. Oh, ada 4 orang yang membantu. Itu tugasnya masing-masing berarti beda-beda gitu ya? Tiap Sama karyawan. sih semua. Sama? Semua sama. Kalau pas lagi ngasih makan ya semuanya harus makan. Oh, oke. Nah, eh, Mbak Maria ini kan dari mana sebetulnya Mbak untuk bisa membiayai anjing yang jumlahnya luar biasa banyak, ada 75. Itu dari mana Mbak? Apa ada donaturnya tersendiri atau benar-benar dari pribadi Mbak sendiri nih? Kalau masalah donasi itu paling kalau misalkan dari 100% pengeluaran cuma ada donasi itu sekitar 25%. Oh gitu. Nah ini juga Selebihnya jualan. Oke. Nah ini kita lihat di Instagram Mbak gitu ya, ada kalau misalnya teman-teman MJ listeners yang mau berdonasi bisa ke @kandangpreman, betul ya Mbak? Kandang Preman atau Maria Stray Home. Oke, atau Maria Stray Home. Nah, Iya. sekali lagi ya, @kandangpreman yang mau berdonasi bisa langsung ke Instagram itu atau ke Maria Stray Home. Nah, Mbak Maria merawat 75 anjing tentu ada tantangannya. Apa sih yang menjadi tantangan Mbak atau ada kesulitankah selama ini? Banyak banget loh Mbak itu. Nah, biasanya gini, masalah tempat tinggal sih, gitu. Jadi kan kita dari pemerintah juga kan nggak ada untuk misalkan shelter harusnya di sini gitu nggak ada. Iya. Gitu. Jadi kita harus kalau misalkan paling bermasalah sama tetangga ya, yang kadang kalau namanya orang nggak suka ya tetap aja nggak suka, udah gitu aja. Itu aja. Untuk ngurus anjingnya, ngasih makan atau apa itu kalau semua pekerjaannya kalau menurut aku ya Mbak, semua pekerjaan akan terasa ringan dan enak, gitu kita nyaman gitu. Kalau kita memang ngerjainnya pakai hati. Tadi kalau Mbak bilang bahwa memang ada tantangan dalam merawat 75 ekor anjing, salah satunya adalah faktor tempatnya, kemudian juga biaya untuk mencukupi kebutuhan dari anjing-anjing ini. Tapi dengan adanya donasi yang dibuka di @kandang preman ini, apakah sampai dengan saat ini tuh bisa mencukupi semua kebutuhan untuk merawat anjing-anjing ini, Mbak? Kalau boleh jujur sih sebenarnya nggak cukup, Mbak. Enggak mencukupi ya? Enggak. Oh, oke. Lalu gimana tuh, Mbak untuk bisa menutupinya? Aku jualan semuanya sih kayak kan daging buat makanan anjing atau jualan kaos atau pembersih lantai gitu-gitulah. Oke. Nah, Mbak
Maria, ini kan juga banyak nih ya, misalnya dari MG listeners, ada yang mau mengadopsi gitu. Bisa nggak sih Mbak? Dan ada syaratnya nggak? Oh ya boleh banget kalau mau adopsi ya malah seneng. Oh gitu. Jadi boleh Iya, banget, tapi syaratnya ada nggak nih? syaratnya nanti biasanya calon adopter itu WA aku dulu nih atau Heeh, ke DM di Instagram. Terus heeh. dari situ nanti aku tanya rumahnya di mana. Terus ada pagar nggak rumahnya gitu. Hmm, oke. Itu untuk memastikan faktor safety-nya gitu ya Mbak? Iya, betul. Oh oke. Dan mungkin kelayakan si calon pemilik anjing ini juga nantinya gitu? Iya, betul. Oke. Jadi nggak ada syarat-syarat lain selain itu? Syaratnya sih cuma kayak formalitas biasa aja sih mbak. Kayak Hmm, gitu, tapi nanti kalau misalkan dia adopsi dari pakis dengan anjing, nanti pas umur 6 bulan harus dicari, dikebiri gitu, dia nggak beranak lagi gitu. oke. Jadi bisa bebas memilih anjing yang mana nih dari 75 anjing itu? Atau Boleh, ada tertentu? Oh boleh, bebas boleh, ya? tapi nanti harus disesuaikan dengan, misalkan nih, Mhm. anjingnya yang mau diadopsi anjing gede, jadi rumahnya ya jangan yang kecil, jadi rumahnya usahain yang gede juga gitu. Oke. Harus orang yang pernah memiliki anjing sebelumnya atau misalnya first timer nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, nanti misalkan dia pertama kali untuk pelihara anjing, nanti aku akan ajarin, aku akan pandu caranya. Yang penting ada komunikasi aja. Oh oke, nanti diajarin langsung sama Mbak Maria gitu ya, terutama gimana menjaga kesehatan anjingnya juga gitu ya Mbak? Nanti jangan Yang sampai pertama manusianya dulu. gimana? Yang pertama manusianya dulu, Heeh. ya karena saya sistemnya orangnya memanusiakan manusianya dulu, habis itu dari anjingnya. Jadi gini, kalau misalkan manusianya nggak sehat, gimana dia mengurus anjingnya? Oh, benar-benar. Oke. Nah, kemudian Mbak Maria, ini kan apa sih yang pengen Mbak sampaikan ke MG listeners yang memang tadi misalnya gitu ingin mengadopsi atau yang memang mereka-mereka ini adalah mereka yang peduli dengan satwa. Eh, aku sih cuma bisa ngomong kalian jangan pelihara anjing deh kalau misalkan memang cuma buat gaya-gayaan gitu. Kita Hmm, kita siapa tuh udah capek hmm. Apalagi kalau gitu. anjingnya dibuat konten doang ya Mbak di media sosial, Iya, tapi ditelantarkan gitu ya. iya kayak gitu Oke. gitu. Jadi Jadi harus kata ada komitmen. Kalau memang mau ya, mengadopsi, komitmen betul untuk bagaimana bisa menjaga kesehatan keselamatan anjing gitu ya. iya jadi nggak cuma adopsi doang mbak. Kalau misalkan dia memang sudah piara anjing ya, tolong diurus yang benar gitu. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Maria sudah Iya bergabung mbak. bersama kami di MG Radio. Terima kasih atas inspirasi dan sudah berbagi bersama kami. Selamat pagi. Pagi mbak.